Halo semuanya, kali ini kita akan membahas untuk soal dari ujian mandiri Universitas Diponegoro ya, tahun 2017, kode 521 dan 524. Kedua kode ini ternyata memiliki soal yang sama, sehingga saya bahas dalam satu video. Oke ya, ini adalah video yang kedua untuk kode ini, berarti kita lanjut ke nomor 86. Ke dalam cuka perdagangan sebanyak 50 ml dengan nilai Ka asam asetat 1 kali 10 pangkat min 5 kadarnya adalah 60% dengan berat jenis 0,2 gram per mililiter. Ditambahkan butiran NaOH sampai pH 5. Bila rata 1 butir NaOH adalah 10 mg, maka banyaknya NaOH yang diperlukan adalah, nah kalau yang ini hati-hati ya. Coba kalian cermati apakah ada cara saya yang salah? Jika kalian bisa menemukan jawabannya, nanti silahkan komentar. Karena saya sudah menghitung berkali-kali jawabannya masih seperti ini. Oke, langsung aja. Kita tahu ya, ada data seperti ini. Sehingga yang pertama kita cari adalah molaritas untuk asam asetat. Molaritasnya CH3COOH. Berarti Rho dikali persen dikali 10 dibagi MR. Rho-nya adalah 0,2, persennya 60% dikali 10 dibagi MR. MR-nya adalah 60. Berarti ini molaritasnya adalah 2M. Lalu di sini ditambahkan butiran NaOH sampai pH-nya 5. Bila ratanya, oke sampai di sini dulu ya, jika pH-nya adalah 5. Artinya kita memiliki larutan penyangga. Ada asam asetat ditambah dengan NaOH, kita memiliki larutan penyangga. Oleh karena itu kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Untuk konsentrasi H+, karena pH-nya adalah 5, berarti ini adalah 10 pangkat min 5. Nilai Ka adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasi asam dan juga garam belum diketahui. Tetapi kita bisa menuliskannya seperti ini. Kita punya asam asetat, lalu kita reaksikan dengan basa. Saya tulis lengkap aja ya, CH3COOH ditambah NaOH. Ini berubah menjadi CH3COONA plus H2O. Jumlah mol untuk asam asetatnya berarti 50 ml dikali 2M. Jumlah mol untuk CH3COOH berarti 50 dikali 2. Ini adalah 100 milimol. Ini saya tuliskan 100 milimol. Yang ini tidak diketahui, saya tuliskan X. Lalu di sini kita membutuhkan NaOH sebanyak X juga agar dia habis. Berarti ini juga X, ini juga X. Hasilnya berarti kita memiliki 100 min X di sini. Ini 0 dan ini adalah X. Ini yang bisa kita tuliskan. Ini 100 min X dibagi dengan X. Ini dikali ya. Sehingga 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 ini adalah 1. Ini 100 min X sama dengan dibagi X. Ini nilai X-nya saya pindah ke atas, berarti ini adalah X. Sehingga ini kita pindah menjadi 2X sama dengan 100. Nilai X sama dengan 50 atau 50 milimol. Kita tahu ya untuk X adalah NaOH. Karena itu bisa kita tuliskan untuk jumlah mol dari NaOH itu adalah 50 milimol. Nah lanjut kita bisa mencari massa dari NaOH. Massanya jumlah mol dikali MR. Jumlah molnya adalah 50 dikali MR-nya adalah 40. Ini kita hasilnya adalah 2000 mg. Di mana satu butir NaOH itu adalah 10 mg. Berarti jumlah butir untuk NaOH adalah 2000 dibagi dengan 10. 2000 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 200. Ya kan? Ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau saya mengerjakan ini nggak ketemu hasilnya. Coba kalian kerjakan sendiri, siapa tahu saya ada yang salah gitu ya. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar.
Yang nomor 87, reaksi reduksi propanal dengan H2 menggunakan katalis AlIAlH4 akan diperoleh. Berarti ini sudah disebutkan kalau ini adalah reduksi. Jika kita punya propanal, lalu kita reduksi. Propanal ini adalah aldehida ya. Berarti produknya berupa alkohol, yaitu alkohol primer. Dari sini yang merupakan alkohol, jawabannya adalah yang B. Nomor 88, pembakaran C2H2 pada kondisi STP sebanyak 4,48 liter dihasilkan kalor sebesar 259,8 kJ. Maka besarnya delta H, ini combustion, standar C2H2 adalah, berarti ini udah jelas ya, yang diketahui adalah pembakaran, yang ditanyakan juga pembakaran, berarti reaksi tidak perlu diotak-atik. Selanjutnya, yang kita ketahui ada 4,48 liter C2H2, sehingga bisa kita tentukan untuk jumlah mol C2H2 4,48 dibagi 22,4 karena kondisi STP. Kita punya 0,2 mol. Artinya nilai ini adalah nilai pembakaran untuk 0,2 mol. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta H combustion dalam kondisi standar. Artinya C2H2 ini 259,8 kJ dibagi dengan 0,2 mol. Hasilnya kita punya 1299 kilojoule per mol. Satuannya udah oke ya, kilojoule per mol untuk standar. Nah, ini dapatnya 1299. Pertanyaannya apakah dia negatif atau dia positif? Nah, di sini ada kata dihasilkan, artinya ini adalah reaksi eksotermis, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 89. Nah, ini adalah soal asli ya. Ini soal asli yang saya ketik ulang, dan ternyata soal nomor 89 sama dengan soal nomor 88. Ini sama persis, sehingga jawabannya langsung aja yang B. Oke, yang terakhir untuk video ini, nomor 90. Jumlah etanol massa molarnya adalah 46,1 gram per mol yang dihasilkan pada proses fermentasi pada kondisi STP adalah 3,86 liter. Maka jumlah glukosa yang harus difermentasi pada proses tersebut adalah, kalau yang ini harus kita tuliskan reaksinya, berarti kita punya glukosa C6H12O6 difermentasi berubah menjadi alkohol ya, C2H5OH plus CO2. Ini kita setarakan, di sini ada 2 etanol dan ada 2 karbon dioksida. Data yang kita miliki yaitu 3,86 liter punyanya etanol, ya kan? Punyanya etanol, berarti saya tulis volumenya 3,86 liter pada kondisi STP. Berarti jumlah molnya 3,86 dibagi 22,4, hasilnya 0,172. Ini adalah satuannya mol. Karena untuk etanol 0,172, berarti untuk glukosa 0,172 dibagi 2. Hasilnya ada 0,086. Yang ditanyakan adalah jumlah glukosa. Berarti massa untuk glukosa sama dengan jumlah mol dikali MR. Jumlah molnya 0,086, MR-nya adalah 180,2. Hasilnya kita memiliki 15,49. Satuannya adalah gram. Karena di sini kita punya liter, berarti dia berubah menjadi mol. Ini juga mol, berarti di sini adalah gram. Tetapi di sini pilihan jawabannya adalah dalam bentuk kilogram. Nggak apa-apa, berarti kita pilih aja yang ada angkanya paling dekat, yaitu 15,5. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan soal. Banyak-banyak latihan soalnya biar kalian bisa semakin fasih dan semakin cepat.
Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.